Dan hari ini kita lanjut ke dalam pembahasan kita di dalam seri eksposisi kisah para rasul. Di dalam pertemuan ke-12 kita masuk di dalam kisah para rasul pasal yang ketiga, tugas gereja. Bahwa gereja dipanggil untuk bersaksi. Mari kita buka kisah para rasul pasal 3. Dan setelah kita membaca seluruh pasal ini, kita akan sekali lagi berdoa. Saya bacakan ayat 1 sampai 10, lalu kita membaca bergantian dari ayat 11 sampai ke 26. Agak panjang ya, kita baca satu pasal ini. Saya bacakan terlebih dahulu dari ayat 1 sampai yang ke-10, demikian firman Tuhan dari kisah para rasul 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, hingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia, Petrus, memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Hingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saya baca 11, Bapak Ibu sekalian, 12, demikian seterusnya hingga ayat ke-26. Karena orang itu, si orang lumpuh itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni berbondong-bondong mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. 12. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Demikianlah ia, pemimpin kepala hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita.
Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Mari sekali lagi kita berdoa. Kami telah membaca firman-Mu. Kami mintakan belas kasih-Mu, memberikan kami pengertian dari kebenaran firman yang telah kami baca. Menyelidiki kedalaman kelimpahan kebenaran firman ini untuk mengkoreksi hidup kami, memimpin hidup kami, menjadi terang bagi jalan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, pakai hamba-Mu kuduskan. Berbicaralah kepada setiap kami, berkati kami, siapkan hati kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita telah membaca kisah para rasul dari pasal 1 sampai pasal yang kedua kita telah selesaikan dan sekarang kita masuk ke dalam pasal yang ketiga. Menarik, di dalam pasal 1 kita melihat mulai dari apa yang terjadi dari Kristus yang mati dan bangkit dan memberikan amanat agung sampai kepada dia naik terangkat ke sorga dan malaikat memberi pesan kepada murid-murid, lalu masuk kepada penantian mereka sampai kepada janji Tuhan Roh Kudus akan turun. Lalu di dalam pasal 2 Pentakosta terjadi, maka dimulailah gereja dan gereja akhirnya bangkit melalui Roh Kudus turun dan mereka berbahasa lidah, Injil diberitakan sampai kepada ribuan orang bertobat sampai ditutuplah pasal 2 di dalam kisah jemaat mula-mula. Bagaimana terjadinya gereja. Ini babak demi babak yang sudah kita selidiki. Sehingga apa yang terjadi kepada gereja, bagaimana kehidupan gereja di dalam pengajaran firman Tuhan, di dalam doa, di dalam sakramen, di dalam persekutuan, di dalam komunitas yang sehat. Maka masuklah mulai dari pasal 3 ini kita melihat Lukas mencatat perjalanan kehidupan gereja. Pasal 1 dan 2 berdirinya gereja. Pasal 3 dimulai perjalanan gereja. Maka Lukas mengisahkan perjalanan gereja itu, perjalanan para rasul dan para nabi itu adalah gambaran perjalanan yang sejajar dengan kisah kehidupan Yesus. Lukas kan menulis 2 kitab. Dia tulis kitab Lukas, dia tulis kitab Kisah Para Rasul. Di dalam kitab Lukas dia menceritakan tentang bagaimana perjalanan Yesus mulai dari kedatangannya sampai kepada kematian dan kebangkitannya. Nah sekarang dia tuliskan surat yang kedua tentang para rasul yang diwakili oleh Petrus dan Paulus dan seluruh perjalanan kehidupan gereja Tuhan. Lukas mau membawa kita pembaca melihat, membandingkan kitab Lukas pertama yang ditulisnya dengan kitab Kisah Para Rasul, bahwa terjadi perjalanan yang paralel, perjalanan yang sama, yang sejajar antara kisah kehidupannya Yesus dengan kisah kehidupan para rasul, kisah kehidupan gereja. Nah ini menariknya cara penulisan atau setting yang dilakukan oleh Lukas. Maka maksudnya apa? Sebagaimana apa yang terjadi di dalam Kristus, maka ini yang akan terjadi kepada gereja. Sebagaimana yang terjadi di dalam Kristus, ini yang akan dialami oleh para rasul. Nah gambaran itu yang mau diekspresikan oleh Lukas. Jadi Lukas mau memberikan satu kesadaran kepada kita pembaca, ada satu konfirmasi yang sangat indah, bukan menjadi sebuah ketakutan, justru menjadi pengharapan bahwa apa yang dulu telah dikatakan Yesus di dalam kitab Lukas, apa yang dinubuatkannya, apa yang dijanjikannya, sekarang itu semua hadir dan tergenapi di dalam kehidupan gereja. Nah ini cara penulisannya Lukas. Nah sekarang kita lihat studi konteks sedikit ya. Maka apa-apa saja kurang lebih yang tergenapi, yang dibuktikan di dalam Kisah Para Rasul dari apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam surat Injil Lukas. Yang pertama misalnya, bahwa di dalam Kisah Para Rasul terbuktilah apa yang dikatakan di dalam Lukas, bahwa panggilan Yesus kepada kita. Kita ditebus untuk Yesus berkata, ikutlah akan aku. Teladanilah, gambaran panggilan penebusan bahwa memang
Seseorang dipanggil menjadi Kristen, seseorang dipanggil menjadi gereja bukan untuk urusan semata-mata status, bukan urusan tempat. Kita sudah belajar ini. Tapi panggilan dan kemuliaan terindah waktu kita ditebus dipanggil menjadi Kristen adalah kita dipanggil untuk dibentuk supaya kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Maka di dalam hal ini terjadilah sebagaimana di dalam Kristus menjalani kehidupan di dalam kekudusan. Maka sekarang perjalanan gereja dipanggil untuk menjadi segambar dengan Kristus di dalam kekudusan. Ini gereja. Tapi juga sebagaimana Kristus di dalam menjalankan kehidupan di dalam kebenaran ada konsekuensi penderitaan. Maka demikian jugalah panggilan kita menjadi Kristen. Tentu akan dipanggil di dalam penderitaan, di dalam aniaya, kesesakan karena mengikut Kristus. Kalau gitu nggak gampang. Iya, memang tidak gampang. Tapi sadarilah justru ini yang dikatakan Lukas menjadi jaminan bagimu. Sebab apa? Tuhanmu telah mendahului hal itu bagimu. Tuhanmu telah menjadi teladan bagimu di jalan menjalankan kebenaran, di dalam kekudusan dan di dalam kasih itu. Maka kalau kita menjalankannya sendiri, berjuang dengan usaha kita sendiri, tentu tidak ada pengharapan. Tapi ada dua hal yang menjadi jaminan di situ. Pertama, justru Kristus datang memberikan anugerah. Kedua, Kristus datang memberikan role model buat kita. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita menjadi Kristen, undangan menjadi segambar dengan Kristus. Inilah kehidupan kita. Bagaimana di dalam kehidupan kita, di dalam calling kita masing-masing, kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan sebagaimana Kristus, untuk hidup dalam kebenaran sebagaimana Kristus, untuk hidup terus bertumbuh di dalam kasih semakin segambar dengan Kristus. Tentu di dalam menjalankan itu konsekuensinya ada penderitaan. Ini kehidupan Kristen, saudara. Orang-orang yang menampik cara pandang seperti ini, orang-orang yang hanya terus berpikir untuk hidup di dalam keegoisannya menerima Kristus demi kepentingannya, maka itu yang disebut engkau tidak pernah mengerti arti penebusan. Engkau tidak pernah mengerti apa arti dilahirbarukan. Engkau tidak pernah mengerti apa arti Roh Kudus berdiam di dalammu. Bahwasanya salah satu tugas terpenting dari Roh Kudus memimpin umat untuk hidup segambar dengan Kristus. Yang kedua, tidak hanya itu. Jaminan yang muncul yang lebih mengkonfirmasi lagi. Kisah para Rasul mencatat itu. Menjadi pengharapan juga buat kita sekarang. Bahwa sebagaimana Kristus demikian kita juga. Sebagaimana kuasa yang diberikan Bapa kepada Kristus. Kuasa yang sama yang menyertai saudara dan saya. Perhatikan kalimat ini saudara-saudara sekalian. Sebagaimana kuasa yang sama yang diberikan Bapa kepada Kristus, inilah kuasa yang diberikan Allah juga kepada kita. Something seperti ridiculous. Mana mungkin Yesus begitu besar dan berkuasa, dia melakukan apapun bisa, bahkan membangkitkan orang mati dan segala macam. Ya itu kan karena dia Tuhan. Faktanya tidak. Ketika Petrus nanti di dalam narasi ini kita melihat kuasa yang sama waktu dia menyembuhkan, waktu dia membangkitkan orang mati dan segala macam. Itu sebab Yesus berkata, jika imanmu sebesar biji sesawi saja, engkau dapat memindahkan gunung. Peringatan itu sudah dikatakan di dalam Injil. Maka kuasa yang sama sebenarnya yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Tapi sayang, seribu sayang, kita terlalu kecil hati untuk membuka mata kepada apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita terlalu kecil hati untuk melihat kepada apa yang sudah dirancangkan dan dipimpin Tuhan untuk kita jalani. Kita lebih memilih untuk terus melihat seperti kacamatanya kita, bukan seperti kacamatanya Tuhan. Padahal kuasa yang sama, saudara sekalian, kuasa yang sama. Di dalam Lukas sebenarnya ini sudah diperingatkan, waktu pra pengutusan. Jadi dulu sewaktu Yesus bersama murid-murid sudah ada PKL-nya, praktek kerja lapangan. Mahasiswa kuliah kan ya, belum kerja tapi sudah mulai PKL dia, try untuk mulai hidup, adapt di dalam dunia kerja. Yesus pun melakukan hal yang sama, itu biblical sekali itu PKL itu. Yaitu pasal 9 Lukas, Yesus mengutus 12 murid. Mereka belum mengerti Injil sepenuhnya. Wong mereka tidak percaya kok Yesus harus mati. And yet walaupun masih baby-baby rohani ini sudah mulai diutus melayani.
Pasal 10 Lukas, Yesus bukan hanya mengutus yang 12. Yesus mengutus 70 murid yang lain. PKL-nya itu bukan hanya anak-anak STT yang private ini, tapi juga orang-orang yang datang yang tidak terlalu konsisten 24 jam sama Yesus. Mereka pun diutus. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 16 dikatakan, orang siapa menolak engkau, dia menolak aku. Sebagaimana kuasa yang kuberikan kepadamu, kuasa yang diberikan Allah kepada Bapa kepadaku, kuasa yang sama yang diberikan kepadamu. Ini juga konfirmasi di dalam Yohanes pasal 17. Itu sepanjang seri itu dari ayat 12 dan seterusnya. Itu bicara tentang kuasa yang sama yang Bapa berikan kepada Kristus waktu dia menjadi manusia. Saudara, buka hatimu dan sadarilah. Tuhan begitu serius kepadamu dalam penebusanmu. Kuasa yang sama yang diberikan Tuhan kepadamu. Gak main-main. Itu sebab sekali lagi ulang-ulang saya katakan di tempat ini. Gak ada alasan kita self-pity kalau kita benar-benar mengerti sebegini seriusnya agenda Allah atas hidup kita. Lanjut. Maka di dalam hal ini sekarang kita benar-benar harusnya mengerti bahwa di dalam kehidupan para rasul, demikian juga di dalam kehidupan kita sekarang sebagai gereja, bahwa Tuhan mau men-setting kita untuk mampu mengerjakan kehendak Allah, untuk bisa melakukan perkara-perkara besar sebagaimana yang Yesus telah lakukan, demikian juga kita lakukan. Tentu bukan seperti paralel, kalau Yesus bangkitkan orang mati, saya harus bangkitkan orang mati. Bukan itu mindsetnya, tapi kesadaran penyertaan Allah, kuasa Allah di dalam setiap panggilan kita. Bapak Ibu sekalian, ya ada rasul yang dikhususkan memiliki karunia tertentu, kita sudah membahas ini. Ya ada juga para diaken yang diberikan karunia tertentu. Mereka tidak seperti rasul, tapi mereka seperti Stefanus yang terus melayani orang-orang yang berkekurangan. Itu karunia yang besar, kuasanya sama. Ya tapi kalau dia kuasanya spektakuler, bisa sembuhkan orang mati. Saya kuasanya cuma melayani. Saudara jangan lihat itunya. Tapi lihat bagaimana Tuhan mau memanggilmu, mau memakaimu dengan kuasa yang sama. Ini gambaran yang mau digambarkan di dalam Kisah Para Rasul. Di dalam mulai pasal 3 perjalanan gereja dan juga perjalanan kehidupan kita. Ketiga, sebagaimana amanat agung yang Yesus katakan kepada murid-murid. Di dalam Matius 28 kita lihat itu, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kita lihat Yesus mengatakan amanat agung, pergilah kalau Roh Kudus turun atas kamu, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi ternyata itu eko dari Lukas juga menyatakan amanat agung dalam bentuk kalimat yang lain. Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 49 bicara tentang kamu harus tinggal. Aku naik, kamu tinggal sampai Roh Kudus turun. Maka ketika Roh Kudus turun, kamu akan dipakai. Tunggu Roh Kudus turun, lalu layanilah Tuhan mulai dari Yerusalem. Penekanan itu dikatakan di kitab Lukas. Dan sekarang terjadi dari Kisah Para Rasul pasal 3. Setelah Roh Kudus bekerja, penginjilan tidak terbendung. Mulai dari mana? Yerusalem. Yerusalem. Maka sekarang itu semua tergenapi, semua dimulai dari Yerusalem. Perjalanan kisah gereja, mulai dari gereja pertama berdiri, dimulai di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dibentuknya, lalu terus berjalan mulai dari pasal 3 Kisah Para Rasul sampai pasal 7, seluruh settingnya di Yerusalem. Nanti Kisah Para Rasul pasal 8 baru bergerak keluar. Mulai dari Samaria, lalu para rasul beranjak pergi ke kota-kota lain, mulai perjalanan misi internasional. Bukan lagi di satu nation. Nah ini yang terjadi perjalanan misi gerejawi. Bapak Ibu ingat, yang dulu di dalam pertemuan kedua kita membahas, ketika gereja berdiri, satu-satunya pertama kali konsep agama bukan lokal. Ketika gereja berdiri, satu-satunya konsep pertama kali berbicara tentang agama yang mempengaruhi seluruh dunia. Dimulai dari kisah ini. Satu kisah yang sepertinya sepele, cerita seperti cerita yang lain. Tapi di baliknya ada satu setting yang disiapkan Allah. Perjalanan gereja mulai dari saat ini tidak ada yang bisa bendung.
Dari sini kisah itu terus dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sampai kepada kita saat ini setelah 2000 tahun. Dan pada peristiwa pasal 3 ini karya Allah bertahap berjalan. Nah ini juga secara teologis menarik sekali. Bertahap berjalan keluar. Maksudnya bagaimana? Kalau dulu di dalam perjanjian lama, karya Allah itu bekerja hanya di dalam satu nation secara khusus. Yaitu Allah bekerja di tengah-tengah bangsa Israel. Setelah pecah, lebih khusus lagi. Allah bekerja hanya di tengah-tengah bangsa Yehuda. Maka khususnya tanda penyertaan Allah, khususnya tanda kehadiran Allah, Allah hadir di bait suci. Itu konsep perjanjian lama. Tapi menarik saudara-saudara sekalian, ketika perjanjian baru setelah Kristus menggenapi seluruh rencana keselamatan yang ditetapkan oleh Bapa, maka Roh Kudus turun melaksanakan keselamatan di dalam kehidupan kita, maka Injil bergerak keluar. Sekarang mulai bergerak dari mana? Peristiwa Allah hadir. Setelah Yesus naik, Roh Kudus turun. Peristiwa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah umat, bukan dimulai dari bait suci. Tetap masih di Yerusalem, tapi tidak di dalam ruang kudus, ruang maha kudus lagi. Tapi sekarang terjadi di pintu gerbang, gambaran keluar. Terjadi mukjizat di pintu gerbang, lalu nanti bergerak keluar sampai kepada penginjilan dan mukjizat karya Allah yang katanya ini kan hanya Tuhannya agama Yahudi. Kok dia nanti berkuasa di kota Filipi, di kota Efesus, di kota Roma. Kok bisa sampai dia berkuasa? Karena dia bukan dewa lokalan. Nah ini Injil, ini gereja. Gereja itu movement yang tidak bisa terbendung. Maka inilah ekspresi dari ekspansi kerajaan Allah yang tak terbendung itu. Yang akan terus berkembang dengan cara gereja menunaikan tugas panggilannya. Apa? Bersaksi. Saudara, saat kapan gereja mandek? Berhenti bersaksi. Itu sebab pendiri gerakan kita di dalam anugerah Tuhan mengeluarkan kalimat ini ulang-ulang. Di satu pihak mungkin kita bergumul, tapi di satu pihak lagi kita menyadari ada buah-buah pelayanan yang begitu serius yang Tuhan pakai melalui mulut beliau dengan mengatakan, gereja yang tidak mengkabarkan Injil, gereja yang tidak bersaksi adalah gereja yang bunuh diri. Saudara, kita mengetahui bagaimana jejak para misionari masuk ke Indonesia, gereja-gereja suku. Nah ini kalimat yang terlalu sensitif. Orang marah kalau dikritik, seolah-olah GRI merasa diri paling benar. Bukan, tapi untuk membangunkan kita kembali. Dulu percepatan pergerakan itu begitu masif, begitu besar. Hanya karena satu hal, gereja mengkabarkan Injil. Itu sebab sekarang kenapa mulai gereja tertidur, gereja mati. Siapa yang peduli dengan anak-anak sekolah minggu? Oh ada guru sekolah minggu, tapi pendeta tidak turun pikir bagaimana menanam doktrin, bagaimana menanam dasar firman. Tidak turun lagi pergi menjangkau, hanya karena berpikir gereja udah penuh kok, masa bodoh di luar. Gereja yang demikian tinggal tunggu bunuh diri. Satu kalimat yang paling serius ditanyakan dan membuat sensitif. Sekali lagi, ini bukan bilang GRI terbaik. No, gak ada motif itu sama sekali. Tapi kita sebagai satu kesatuan, sebagai keluarga kerajaan Allah, mari pikir, jika isi hati Tuhan, tanda gereja itu hidup adalah penginjilan, maka jawab, seluruh sinode-sinode gereja harus baik-baik pikir, berapa persen dari keuanganmu untuk penginjilan? Ini pertanyaan serius. Lalu setelah dari berapa persen itu, berapa persen pengelolaan keuangan itu benar-benar untuk penginjilan? Berapa banyak orang terus keluar mission trip. Hampir tidak ada beda dengan misi jalan-jalan. Ini menjadi koreksi buat kita. Sama lah, kita di GRI juga ada KKR regional. Saudara, jika motifmu pergi hanya untuk jalan-jalan. Sekali lagi, bukan berarti tidak boleh ada jalan-jalannya. Tapi jika motif utamanya itu sudah geser dia. Nah ini yang jadi masalah. Sekali lagi panggilan apa yang digenapi dalam kisah para rasul. Sebagaimana Kristus yang pergi, maka murid-murid juga pergi. Inilah tanda, inilah ekspresi, inilah gambaran dari ekspansi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia.
Setelah kisah para rasul pasal 2 ini diakhiri dengan kisah kehidupan jemaat mula-mula itu. Bagaimana mereka bertumbuh, ribuan orang bertobat di kota Yerusalem itu. Kota di mana Yesus harus dimatikan. Justru kota di mana kebangunan rohani tak terbendung terjadi. So what? Now, kisah para rasul 3. Kisah itu berlanjut dengan dimulainya perjalanan gereja keluar menjadi saksi. Ini panggilan kita. Satu kesimpulan gambaran teologi Lukas. God calls you in to send you out. Saudara, jika engkau mengerti, engkau ditebus. Jika engkau sadar, engkau dipanggil jadi gereja. Apa artinya? Yaitu cuma 2 hal. Tuhan panggil kamu ke dalam dengan segala atributnya itu. Dididik ke dalam kebenaran, bertumbuh dalam doa dan seterusnya. Tuhan panggil kamu ke dalam hanya demi untuk Tuhan utus engkau keluar. Itu gereja. Jangan putus salah satu. Semacam orang yang terus sibuk pelayanan tapi tidak mau hidup dalam persekutuan gereja. Tinggal tunggu waktu, bom waktu dia akan menjadi orang kepahitan, pasti lari dari gereja. Semacam orang yang terus sibuk di dalam tapi tidak mau diutus keluar. Tinggal tunggu waktu, pasti gontok-gontokan di dalam gereja. Gak bisa tidak. Gereja dipanggil ke dalam untuk diutus keluar. Nah, sekarang kita melihat apa yang menjadi gerakan dari gereja di dalam menunaikan tugas panggilannya sebagai saksi. Pada masa awal para rasul dan jemaat mula-mula masih beribadah di bait Allah. Belum ada pemisahan atau clear cut antara kekristenan dengan Judaisme. Mereka masih masuk ke bait Allah. Mereka masih masuk ke sinagog. Dan itu yang terjadi. Dan di dalam hal ini kita melihat Petrus dan Yohanes masih pergi ke bait Allah. Meskipun di luar persekutuan atau ibadah di bait Allah, dikatakan di dalam kisah para rasul 2 dari ayat 41 itu kita melihat mereka berkumpul juga tiap-tiap hari berganti-gantian di rumah masing-masing dalam persekutuan khusus, di dalam belajar firman. Tapi ibadah umum mereka masih ke bait Allah karena Tuhan masih berkenan untuk hal itu. Tapi memang seiring waktu nanti akhirnya ini lepas. Di dalam perjalanan setelah kurang lebih 20 tahunan gereja, mulai dari tahun 50 mulai ada penganiayaan terhadap gereja, maka mereka mulai lepas nanti. Mereka ditolak, mereka dianiaya oleh Judaisme sampai nanti tahun 70 Masehi bait Allah dihancurkan oleh kerajaan Roma karena dianggap Judaisme dan kekristenan itu ancaman. Dihancurkan bait Allah, jadi nggak ada lagi tempat ibadah di situ. Hanya sisa sinagog-sinagog. Masih saat itu orang Kristen masih masuk juga ke sinagog, padahal itu pertemuan orang Judaisme. Sampai nanti orang Yahudi memutuskan, clear cut Judaisme kami beda. Kristen yang disebut Kristen itu bidat, nggak boleh masuk. Makanya nanti kekristenan memiliki ibadah sendiri. Tapi ini masih kehidupan gereja mula-mula, masih masuk ke dalam bait Allah. Bahwa dicatat di situ dalam perjalanan misi awal para rasul yang pertama kali mereka jangkau tetap orang Yahudi. Karena seperti perjalanan misi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria ke ujung bumi. Jadi hati mereka di Yerusalem. Maka bagaimana mereka mencari orang berkerumun? Ya di bait suci, ya di sinagog-sinagog. Nanti juga Petrus waktu dia mulai pergi meninggalkan Yerusalem di tengah penganiayaan, mereka pergi untuk kabarkan Injil. Mulai dari mana? Mereka pertama kali tetap pasti melangkah ke sinagog. Ini yang dipakai juga sama saudara-saudara saksi Yehova ya. Jadi mau penginjilan kemana? Ya cari orang-orang di gereja. Wah pintar sekali pakai dasar Alkitab juga. Makanya orang saksi Yehova terus cuman keliling ke gereja-gereja. Tapi bukan itu maksudnya. Dimulai dari bukan hanya di situ. Faktanya mereka pergi ke sinagog-sinagog, tapi juga mereka mencari Gentiles yang belum pernah mengenal Kristus sama sekali. Ya memang dimulai dari orang-orang Yahudi, tapi tidak pernah hanya kepada orang-orang Yahudi. Jadi kopi-kopi palsu dari saksi Yehova itu benar-benar bidat ya. Kita kembali ke dalam hal ini. Maka mereka mengkabarkan Injil. Mari kita perhatikan narasi dalam kisah para rasul pasal 3 tadi. Secara cepat kita melihat dalam hal ini. Kisah pelayanan para rasul dimulai di Yerusalem dan terjadi di bait suci bergerak keluar.
Itu tadi tesisnya yang kita pelajari. Apa yang terjadi? Manifestasi kuasa kehadiran Allah dinyatakan lewat para rasul, para nabi, tapi ternyata tidak terjadi di dalam, tapi terjadi di luar, yaitu di gerbang, di gerbangnya. Bahwa pintu gerbang bait suci terdapat orang-orang yang cacat, orang-orang yang memiliki kebutuhan yang tidak bisa kerja. Mereka cuma bisa cari nafkah dari meminta-minta. Maka di situ dikatakan adalah seorang yang cacat sejak lahir. Lukas sengaja mencatat dengan detail, dia bukan cacat karena kecelakaan jatuh dari kuda lah, atau karena perang. Ini orang cacat dari lahir. Artinya apa? Saudara, di dalam konsep berpikir mereka, ini orang berdosa. Ini orang najis, tidak dapat keselamatan. Di dalam tradisi Judaisme, orang cacat tidak boleh masuk ke rumah Tuhan. Artinya ini bukan hanya simbolik cacat dan minta-minta. Ini tanda orang ini tidak selamat. Gambaran konsep keselamatan adalah waktu orang boleh masuk ke bait Allah, membawa kurban persembahan, membawa kurban penebus salah, maka orang itu dapat selamat. Itu ekspresi dari perjanjian lama. Jadi kalau dari awal dia adalah seorang yang lumpuh cacat, dia najis. Kusta, dia najis. Perempuan yang mengalami menstruasi, dia najis. Tidak boleh masuk, tidak boleh masuk, tidak boleh masuk. Nah, orang ini bukan saat-saat tertentu najis. Seumur hidup dari lahir najis, tidak boleh masuk ke bait Allah. Ini orang binasa. Tapi tetap harus dipelihara, kasih makan. Ya sudahlah, selama di bumi dia masih hidup, nanti setelah mati dia binasa. Mindsetnya orang Yahudi. Tapi terjadi apa? Tahun demi tahun. Keluarga bawa dia, letak di pintu gerbang, lewat sedikit boleh dirajam batu, jadi hanya boleh di pintu gerbang untuk minta. Tiap hari kerjanya begitu, maka wajar semua orang pasti tahu ya pintu gerbangnya cuma satu, ya masuk satu ya semua orang tahulah siapa yang tiap hari di sini duduk minta-minta belas kasihan, gitu kan ya. Tapi apa yang terjadi pada hari itu di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi si peminta-minta. Saya kasih gambaran sedikit ya. Gak tahu saya udah pernah cerita gak ini sama istri saya. Tahun 2001 saudara, saya tinggalkan Pekanbaru ke Medan. Saya muak dengan agama. Saya mulai suka baca filsafat di SMA. Bagi saya agama itu omong kosong. Tapi saya gak berani tinggalkan agama untuk jadi ateis. Karena papaku pakai rotan. Singkat ceritanya, freedom, saya pergi ke Medan untuk bebas dari orang tua, saya mau jadi ateis. Masuk kuliah mulai September. Sudah mulai, tidak mau ke gereja, oke senang-senang. Ada bikin poster besar, baliho besar, kebaktian penyambutan mahasiswa baru. Jadi orang-orang Kristen di Medan kan banyak kan ya, dibikin ibadah penyambutan mahasiswa barunya. Sampai sekarang masih ingat tanggal itu. 5 Oktober 2001 hari Jumat jam 11 sampai jam 1. Ingat betul sampai sekarang. Oke, udahlah lewat brosur kayak gitu, ya ampun orang Kristen bodoh-bodoh masih mau ikut ibadah begini. Dalam hati. Main-main sudah sebulan dalam jadi anak bandel. Jatuh cinta. Tapi beda jurusan. Ya, mulai suka dan segala macam PDKT. Dengar-dengar seperti gayung bersambut gitu ya. Setelah gayung bersambut, dia yang humasin saya. Kita ikut ibadah yuk. Wah, sebagai laki-laki yang mau berharap dapat, iya dong. Ya sudahlah, kan bukan ke gereja. Ya, persekutuan juga. Pergi, hari itu pergi. Ekspektasinya dengan cara seperti ini, dia lihat saya lihat dia, sebentar saja ikut ibadah, besok-besok jalan jadi gitu kan ya. Maka jalan. Duduk bareng saudara, duduk bareng. Sudah tangan dilipat, ya orang nyanyi, gaya-gaya mulut lip sync, nyanyi-nyanyi, tapi naik pengkhotbah. Alah sama saja. Dalam hati saya dendam kepada para pendeta, saya bilang ini satu orang muak lagi. Ternyata saudara, ekspektasinya ikut itu dapat ini. Pulangnya saya dapat Kristus. Saya nggak pernah sangka di titik itulah Tuhan tangkap saya.
Orang-orang yang saya anggap remeh tidak mungkin bisa jawab. Tapi hari itu seolah-olah ribuan orang ibadah hari itu. Tapi sepertinya pendeta ini hanya bicara khusus kepada saya. Seumur hidup tidak pernah nangis. Dipukul papa pakai rotan pun tahan. Gak mau nangis. Tapi hari itu habis air mata. Di satu pihak tadi mau gengsi, malu. Lo nanti dilihat kayak gini bukan laki-laki. Masa bodoh, bukan ini lagi tujuanku. Sekarang kepada Kristus. Hari itu saya bertobat terima Kristus. Hari itu saya bahkan langsung serahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saya selesaikan kuliah, pokoknya saya mau masuk sekolah teologi. Itu kerinduannya. Setting yang berubah 180 derajat. Setting yang begitu radikal tiba-tiba terjadi kepada orang yang begitu berani melawan Tuhan. Apa maksud saya menceritakan ini? Saudara, saya percaya setting inilah yang terjadi kepada si orang lumpuh ini. Tidak pernah sangka tahunan datang cuman dodok. Minta belas kasihan, kasihanilah aku. Mungkin sebesar-besarnya orang paling hebat kasih dia 1 dinar. Mungkin saja, tapi itu jackpot lah ya. Mungkin cuman kasih sen yang berapa kecil. Mungkin juga tidak ada yang kasih pada saat itu. Maka hari itu dia boleh ada di situ berharap sekali lagi. Untuk berharap dia bisa makan, dia bisa bertahan hidup hari itu. Ini ekspektasinya. Tapi di luar ekspektasinya, maka apa yang terjadi? Dia mengalami, dia menemukan, dia mendapatkan bukan kesembuhan, saudara. Cara pikir kita melihat kesembuhan. Makanya pendeta-pendeta cuma bilang dalam nama Yesus kau sembuh. Bukan itu yang didapatkannya. Yang didapatkannya adalah keselamatan. Sebab apa? Seumur hidupnya dia najis, seumur hidupnya tidak ada kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi hari itu dia mendapatkan kesembuhan. Hari itu dia langsung masuk pertama kali seumur hidupnya. Bukan hanya berdiri. Pertama kali seumur hidupnya bukan hanya lari dan melompat. Pertama kali seumur hidupnya dia masuk ke bait Allah. Simbol dari menerima anugerah keselamatan dari Allah. Ini anugerahnya. Inilah keselamatan itu. Dia berharap belas kasih orang, tapi di luar ekspektasinya dia mendapatkan keselamatan untuk boleh diundang masuk ke dalam rumah Allah. Mari kita lihat settingnya. Dikatakan di dalam ayat 1, pada hari itu jam 3 sore. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia langsung dikatakan memang jam 3 itu adalah jam settingnya itu ada setting pagi, ada setting sore. Siangnya itu para imam istirahat. Jam 3 sore itu setting memberikan kurban penebus salah. Ada ritual yang ibadah tertentu, ada ritual yang tiap hari boleh datang untuk bawa kurban penebus salah. Nah ini settingnya, setelah biasa memberi kurban, ada bilik tempat orang berdoa mengaku dosa, doa ratapan seperti itu ya. Nah ini yang terjadi di dalam ritualnya. Petrus dan Yohanes pergi ke sana untuk beribadah. Si orang lumpuh pergi di gerbang seperti sedia kala tiap hari minta-minta. Jadi seorang lumpuh dari lahirnya ini sudah di posisi sebagaimana posisi dia setiap hari. Yang dikatakan semua orang kenal dia. Dan ketika Petrus dan Yohanes lewat, maka pasti ya permintaan template itulah ya. Kasihanilah aku, ya pasti kalimatnya tidak mungkin tiap hari ada studi. Kira-kira hari ini meminta gaya minta apa ya? Om please dong, kurang keren besok studi lagi, nggak ada. Namanya orang minta ya udah kasihani aku gitu ya. Tapi di dalam kenajisan beda dengan sekarang. Sekarang gembel pun belagu ya, minta maksa gitu. Mereka enggak, mereka tidak. Karena mereka tahu mereka najis, mereka tidak layak. Mereka akan benar-benar hancur hati minta belas kasihan. Melihat pun tidak, mereka hanya boleh melirik. Lihat orang lewat, oke, minta. Enggak ada, minta dong mata ketemu mata. Enggak boleh itu karena mereka najis, mereka tidak layak. Nah ini secara konteksnya. Tapi apa yang terjadi? Yang menarik adalah dia meminta belas kasihan. Dan ketika dia meminta belas kasihan, apa yang terjadi responnya Petrus? Dikatakan Petrus melihat, lihatlah kami. Saudara orang minta-minta, mana ada bilang, lihat, enggak. Orang kalau mau kasih aja kan ya. Jadi kalau ada kalimat, kasihanilah aku. Tiba-tiba Petrus bilang, lihatlah kami. Wah ini kalimat penting. Karena apa? Ini kalimat pengharapan. Lihat kalimat itu muncul memang di dalam dia. Mereka
melihat, menatap dia, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ayat 5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan. Ya udah dibilang, kalau orang mau kasih-kasih aja, tiba-tiba bilang lihatlah kami. Wah, harapan besar. Jangan-jangan ini orang kaya mau kasih jackpot, uang segepok lempar ke mukaku. Tidak apa-apa, pokoknya uang gede kasih. Lihatlah kami. Tapi apa yang terjadi setelah itu, saudara-saudara sekalian? Petrus lanjutkan, lihatlah kami. Emas dan perak tidak ada kepada kami. Jebret kayak kena tikam gitu. Sepersekian detik itu menjadi dilema dalam hatinya. Saya percaya ini orang mau kasih. Tapi tiba-tiba bilang suruh lihat. Ternyata bilang gak ada emas, gak ada perak. PHP ini orang PHP. Ngapain lu suruh-suruh saya lihat kamu? Omong kosong kamu. Untuk apa lihat? Buat apa? Di dalam kekecewaannya itu kecamuk begitu besar dari kacamata si orang lumpuhnya. Tapi dari kacamata si Petrus yang memanggil, apa yang terjadi? Dilanjutkan. Kita akan paham bahwa ini adalah wajar, saudara. Coba lihat ya, ini melihat satu kejadian dari dua angle. Dari sudut si orang peminta-minta, kalimat Petrus itu kalimat PHP. Lihat kami, gitu ya, kecelek dia. Tapi dari Petrus, kenapa kalimat itu muncul? Kita memahami secara konteks, Lukas mau lihat. Ingat di dalam kisah para rasul apa yang terjadi kepada mereka setelah mereka berkumpul menjadi jemaat? Harta tidak lagi menjadi prioritas dalam hidup mereka. Itu sebab Petrus harus mengeluarkan kalimat ini. Karena mereka telah menjual harta milik mereka untuk dibagi-bagikan bagi kehidupan jemaat. Saya percaya rasul-rasul yang menjadi teladan pertama untuk menjalankan hal ini. Itu sebab setelah itu maka uang tidak menjadi hal yang penting bagi kehidupan Petrus dan Yohanes. Tetapi bagi Petrus di situ dikatakan apa? Dia tidak berhenti di situ. Di dalam dilema dari sudut pandang si orang lumpuh. Mungkin dia sakit hati waktu dikatakan gak ada emas dan perak. Tapi kalimat selanjutnya, kalimat yang sangat sederhana tapi menjadi kalimat yang serius. Waktu saya mengatakan kepada seorang peminta-minta, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai itu yang kuberikan kepadamu. Dengar kalimat kayak gini orang juga bilang, ya apalagi yang lu punya, lu gak punya emas sama perak sama aja kita bro, lu gembel juga kok gitu. Mau kasih apa? Tapi sedemikian ketika itu tidak berhenti di situ, terjadi satu hal yang begitu radikal yang dilakukan oleh Petrus. Ia memberikan yang terbaik. Saudara perhatikan, lihatlah kami, emas dan perak tidak ada padaku, tapi kalimat itu, tetapi yang kupunyai, gambaran kalimat ini berarti semua yang terbaik yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Ekspresi apa yang mau digambarkan oleh Petrus kepada si orang lumpuh ini? Belas kasihan. Belas kasihan. Itulah kasih, saudara. Ia memberikan yang jauh lebih baik daripada apa yang diharapkan si orang lumpuh ini. Yang total berbeda, yang tidak pernah diekspektasinya. Mana mungkin saya sembuh, mana mungkin saya tahir dari kenajisan, mana mungkin saya menghampiri Allah. Yang penting saya bisa makan saja. Itu saja setting hidupnya bertahun-tahun dari lahir. Yang penting hidup, makan, mati, binasa tidak masalah. Tapi hari itu Petrus tidak bertanya lagi kepadanya, mau sembuh enggak? Petrus cuma bilang, emas perak enggak ada. Apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Langsung kasih, bukan tanya lagi mau atau tidak, langsung kasih. Petrus panggil dia, langsung mengatakan apa? Lihat, perhatikan kalimatnya. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus langsung menyembuhkan orang lumpuh itu dalam nama Yesus. Ini adalah mukjizat pertama yang dicatat, yang dikerjakan oleh Rasul setelah turunnya Roh Kudus. Mukjizat pertama. Ada dua fenomena yang sangat menarik dari peristiwa ini yang kita boleh pelajari. Apa itu? Perhatikan, jemaat sekalian. Pertama, Petrus dan Yohanes menatap orang lumpuh itu dengan seksama. Saudara, kita nggak ada panggilan kan ya, seperti yang tadi saya bilang, waktu kita tergerak belas kasihan, kita di mobil tiba-tiba ada orang beli jual koran atau kasih beli tisu, ya udahlah kita keluarkan kasih 5.000, buka sedikit pintu kasih, oke ya sudah. Nggak ada kan niat untuk wawancara di tengah lampu merah itu. Petrus menatap, apa maksudnya?
Gambaran dari empati, saudara sekalian, gambaran dari empati. Sekaligus tidak berhenti di situ, Petrus meminta untuk melihat orang itu, melihat kepada mereka, Petrus dan Yohanes. Untuk apa? Dia mengangkat dignitas orang ini. Di dalam kesadaran, di dalam konteks pada zaman itu, seorang yang najis, dia hanya meminta mungkin berapa duit kecil, tapi disuruh untuk dia melihat. Dia sedang diangkat martabatnya untuk melihat kodratnya, untuk tidak menjadi malu. Itulah prinsip pelayanan sebenarnya. Gambaran inilah ketika Tuhan memanggil gerejanya, dipimpin oleh Roh Kudus, dan sekarang gereja diutus keluar untuk memiliki apa? Pertama, hati yang memiliki kasih di dalam gambaran empati. Kedua, hati yang mengangkat orang lain. Saudara, mungkin kita menolong orang lain itu baik, iya, tapi bukan menjadi motif superhero. Pak Petrus tidak punya gambaran untuk aku tolong kamu, tidak. Gambaran seperti kasih yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Bukan seperti superioritas, tapi gambaran mengangkat dignitas. Ini panggilan gereja. Maka itu dalam gereja, dari perjanjian lama sampai terang perjanjian baru, satu-satunya konsep yang memperjuangkan hak azazi manusia dengan benar, kekristenan. Orang-orang yang mengangkat dignitas orang-orang marginal, seperti orang lumpuh, orang najis, seperti perempuan yang tidak dianggap, anak-anak yang tidak dianggap, janda-janda miskin yang tidak dianggap. Siapa yang peduli? Siapa yang turun? Siapa yang mengangkat mereka? Gereja, saudara, gereja. Ini panggilan kita. Tentu kita nggak dipanggil jadi superhero untuk bakar semua, habiskan semua kehidupan kita untuk tolong orang lain. Bukan. Tapi the point is, bagaimana kita di dalam panggilan sebagai orang yang telah menerima belas kasih murah hati Allah, memiliki hati dan belas kasih kepada orang lain. Saudara, dengan segala hormat saya harus berkata kalimat ini. Engkau boleh menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan dengan perpuluhanmu, dengan persembahanmu. Terpujilah Tuhan, bersyukur untuk hal itu. Tapi apa kata Kristus? Apa tanda engkau mengasihi aku? Engkau memperhatikan janda-janda miskin dan anak-anak terlantar. Saudara, ini bukan dari saudara kita yang muslim seperti bilang memiliki kaum duafa. Lebih besar daripada kalimat itu, Kristus bilang, itu baik, kalimat itu baik. Tapi kalimat ini benar. Apa tanda engkau mengasihi aku? Bukan bagaimana engkau dapat pahala dalam kehidupanmu. Apa tanda engkau mengasihi aku? Hatimu kepada orang-orang yang berkekurangan. Ini gambarannya. Memiliki empati, disitulah ada dignity, bukan superioritas. Hati yang demikian harusnya terpelihara di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Sekaligus mengangkat dignitas orang lain, bukan menganggap remeh. Inilah pelayanan, saudara-saudara sekalian. Ada sesuatu hal yang menarik di dalam hal yang pertama ini, bahwa di dalam prinsip pelayanan kita melihat pelayanan itu ada urusan kontak antar manusia dengan dalam, sekaligus pekerjaan Tuhan yang bekerja secara mendalam. Ini bukan salah satu. Oh, pelayanan itu cuma Allah yang berdaulat, kita cuma pasif kayak robot, bukan. Oh, pelayanan itu tergantung tanggung jawab kita saja, Allah tidak intervensi, bukan. Yang namanya pelayanan di mana ada kepekaan, karena ada kontak langsung antara kita dengan orang-orang jiwa-jiwa yang dilayani, sekaligus di dalam peristiwa itu ada urusan langsung dengan Allah. Itu sebab dalam pelatihan penginjilan muncul kalimat ini. Waktu kita berhadap-hadapan dengan orang, pelayanan itu trialog, bukan dialog. Waktu saya bicara sama dia adalah satu peperangan di mana saya bicara dengan Tuhan. Untuk Tuhan memimpin saya dengan hikmat apa yang harus dikatakan kepada orang ini. Sampai akhirnya orang ini bukan hanya berbicara menjawab saya. Tapi sampai akhirnya dia bertemu dengan Yesus, menjawab Yesus secara pribadi. Trialog, saudara. Itu relasi pelayanan. Dan yang kedua, apa yang menjadi fenomena menarik di dalam hal ini? Yang menjadi tema sentral yang akan terus muncul di dalam Kisah Para Rasul. Nah, ini yang kalimat yang sering kali kita omong tapi kita take it for granted. Apa yang dikatakan di situ? Bahwa Kisah Para Rasul punya tema sentral. Demi nama Yesus Kristus. Memberikan gambaran apa? Jaminan, otoritas, kuasa. Itu sebab di dalam doa
secara formula kita belajar untuk mengerti bagaimana identitas Trinitas. Saya berdoa berseru kepada Bapa, Bapa kami yang di sorga. Kita berdoa kepada Bapa, di dalam kesadaran di dalam kitab Roma dikatakan kita tidak tahu cara berdoa, Roh Kudus yang memimpin kita dan yang menjadi garansi dan jaminan dari ada hal itu. Maka saya berdoa di dalam nama Yesus. Artinya bukan harus ada kata di dalam namanya, tapi kesadaran saya boleh bertemu dengan Bapa karena pengudusan dari Kristus Yesus di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, ini gambaran dari doa, ini gambaran dari kuasa. Itu sebab ketika Petrus pun menyembuhkan, menyatakan otoritas demi nama Yesus. Saudara sekalian, inilah yang disebut sebagai kesaksian itu. Bahwa di dalam Yesus akan terjadi hal yang baru. Di dalam nama Yesus akan terjadi keselamatan. Di dalam nama Yesus gereja bergerak, gereja jadi saksi. Maka akan terjadi perubahan. Demi satu orang, demi satu orang. Demi satu bangsa, demi satu bangsa. Demi seluruh dunia. Gereja bergerak, dunia berubah. Amin. Engkau bergerak. Engkau menyadari panggilan Tuhan sesederhana apapun itu melalui kehidupanmu. Bagaimana engkau menjadi berkat melalui kehidupanmu. Bagaimana engkau menjadi pengaruh di tengah rumah tanggamu, di tengah pekerjaanmu, di tengah lingkunganmu. Pengaruh, itu movementnya. Sebuah pergerakan yang tidak bisa terbendung. Bagaimana kasih Allah semakin ditumpahkan. Terbatas, saya, iya. Lemah, iya. Banyak hal yang salah, iya. Tapi terus mau dibentuk, mau terus dimurnikan, mau terus diutus. Disitulah Allah bekerja. Maka di dalam kisah ini, pada si orang lumpuh di dalam nama Yesus, dia yang tadinya di luar bait Allah, sekarang dapat masuk secara penuh ke dalam hadirat Allah. Ini menekankan tentang tujuan dari mukjizat. Itu sebab saudara sekalian, kita tidak sedang menghina gereja-gereja lain. Kita tidak sedang melihat gereja jadi kompetitor. Tapi gereja yang melawan kebenaran, kita bukan lihat dia kompetitor. Kita melihat dia menyimpang dari kebenaran, harus ditegur. Maka semua kebaktian-kebaktian kesembuhan rohani yang bukan bertujuan membawa kepada kesadaran keselamatan, hanya berhenti kepada mukjizat itu. Apa poinnya? Bahwa selama perjanjian baru, kenapa para rasul diberikan kuasa untuk menyembuhkan? Sekarang masih ada enggak? Ada saudara, ada. Tapi Paulus, ini yang menjadi teladan kita. Paulus berkata, jika aku disuruh pilih, aku lebih memilih untuk kabarkan Injil daripada peristiwa-peristiwa spektakuler yang kualami. Mau bicara naik ke sorga, aku bisa cerita. Mau bicara tentang dipenuhi kuasa Roh Kudus, aku bisa cerita. Mau bicara tentang kuasa penyembuhan dan segala macam, aku bisa cerita. Tapi aku memilih tidak memberitakan semuanya itu. Tapi sekarang itu yang diposting. Karena apa? Itu membawa euforia. Tapi membuat orang lari dari kebenaran kepada Kristus. Hanya menjadikan Yesus berhala. Itu penyimpangan. Tapi apa yang dikatakan oleh Petrus? Dia memilih untuk memberitakan Kristus. Inilah yang disebut dengan kesaksian. Ayat 7 dan 8. Waktu dia masuk sebagai orang yang diselamatkan. Si orang lumpuh itu. Dia memuji Allah. Keselamatan itu ada dalam dirinya. Jadi bukan berhenti kepada fokus kesembuhannya, tapi undangan keselamatannya. Ayat 9 dan 10, orang yang di bait Allah yang melihat dia takjub dan tercengang. Dan akhirnya ikut memuji Allah melihat peristiwa itu. Karena semua orang pasti tahu siapa dia yang tadinya di luar dan najis, sekarang masuk ke dalam keselamatan. Ayat 11, saya berhenti di sini, nanti lanjutan di dalam berikutnya, di dalam minggu depan, di dalam perjamuan kudus. Apa yang dikatakan ayat 11? Setelah itu ketika mereka keluar di sisi samping bait Allah yang disebut dengan serambi Salomo, orang lumpuh yang telah sembuh itu tetap terus ngikutin Petrus dan Yohanes. Dan akhirnya orang-orang pun pengen tahu, sudah buah bibir lebih cepat daripada WA group ya. Ikut, lihat, penasaran, lihat si orang lumpuh ini. Akhirnya mereka ikut. Dan orang berbondong-bondong melihat mereka, apa respon Petrus? Menarik sekali saudara sekalian, dua hal yang kita lihat sebagai penutup dalam mimbar pada pagi hari ini. Pertama, di dalam pelayanan, di dalam bersaksi, Petrus tidak bermegah.
Petrus tidak ambil kredit dari peristiwa itu. Tidak satu kali pun, tidak setitik pun. Petrus tidak pernah merasa dirinya istimewa karena peristiwa ini. Dia tidak pernah merasa dirinya something dengan bisa mengerjakan hal ini. Dulu sebelum mereka benar-benar mengerti keselamatan. Di dalam Lukas pasal 9 dan Lukas pasal 10 itu. Waktu mereka pulang dari PKL itu. Guru, kami bisa menyembuhkan demi namamu. Kami bisa mengusir setan. Something. Tapi sekarang tidak ada satu ruang pun di dalam hatinya mengerti untuk mengeluarkan atau mengambil hal itu. Dari satu peristiwa penyangkalan Yesus 3 kali sampai akhirnya dia menerima undangan Yesus untuk menjadi kepala gereja. Maka apa yang dilakukannya? Petrus tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara, apa poinnya saya menekankan hal ini? Berapa banyak, mari kita mengkoreksi di dalam diri kita. Berapa banyak orang di dalam gereja melayani dengan spirit superhero. Berapa banyak orang yang melayani di gereja dengan hidup berpusat kepada diri. Ingin dilihat, ingin pengakuan, ingin penerimaan dan macam-macam lain. Ini masalah. Sebab engkau sedang melihat kepada dirimu bukan melihat kepada kehendak Allah. Sebab engkau melihat kepentingan dirimu bukan kepentingan kerajaan Allah. Sebab engkau memikirkan agendamu bukan agenda kemuliaan Allah. Bahwasanya kita sudah diterima, bahwasanya kita telah ditebus, bahwasanya kita hidup dalam rancangan Tuhan dan untuk menggenapi kehendak Allah. Tapi semua itu geser. Harga diriku, prideku, sakit hatiku, kesendirianku, ketidakpenerimaan dan seterusnya. Ini yang membuat kita celaka dalam gereja. Saudara, itu sebab kenapa di gereja banyak masalah. Bukan karena beda karakter. Of course, banyak karakter beda, cara pandang, cara bicara. Itu akan membuat satu gesekan demi gesekan. Tapi ketika di dalam segala perbedaan itu ada kerelaan untuk tetap lihat kehendak Allah yang jadi, bukan egoku. Pembentukan Tuhan yang terjadi, bukan keinginanku. Maka disitulah gereja bertumbuh. Gereja bertumbuh. Petrus tahu apa yang menjadi tugas panggilannya sebagai gereja. Dipanggil jadi saksi. Bukan dipanggil untuk diri. Dipanggil untuk bersaksi. Bukan dipanggil untuk lihat kredit diri. Saudara, saya tidak sedang mengatakan ini kepada saudara saja. Ini juga menjadi pergumulan kami menjadi hamba Tuhan. Saudara, dengan jujur saya mengatakan. Terlalu, pakai kalimat ini perhatikan, terlalu amat sangat nikmat waktu sudah pelayanan dapat pengakuan dari Bapak Pendeta Stephen Tong. Terlalu nikmat. Hari ini seorang muda seperti naik ke sorga. Untuk apa saudara, untuk apa? Saya mengatakan ini dengan menangis karena inilah kerusakan gereja dimulai. Entah itu para hamba Tuhan, entah itu pendatua majelis, entah itu jemaat. Jika yang kita cari adalah perhatian, penerimaan, berarti kita tidak pernah benar-benar mengerti apa arti panggilan kita di dalam Kristus yang telah menebus, menerima kita sepenuhnya untuk jadi saksi. Sehingga tidak lama-lama, tidak tunggu orang untuk mengkagumi mereka. Setelah orang-orang itu berbondong-bondong mengkagumi karya Petrus, langsung saudara, dia membawa pikiran orang-orang banyak itu kepada nama Yesus. Yang dikatakan di situ di dalam kalimatnya. Karena orang banyak, lalu Petrus berkata ayat 12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian ini?" Maksudnya dia mau bilang apa? Bukankah peristiwa ini sudah terjadi beberapa bulan lalu dan banyak peristiwanya dilakukan oleh Yesus orang Nazaret itu. Dan kau tahu kami mengikuti mereka. Kemana dia pergi? Orang lumpuh disembuhkan, orang mati dibangkitkan, 5.000 orang makan dan seterusnya segala perkara itu. Sekarang setelah dia mati kami pengikutnya melakukannya. Kenapa kamu heran? Untuk membuka mata mereka kembali untuk melihat kepada Kristus. Melihat kepada Kristus. Saudara, kapan ketika kita melayani Tuhan untuk cepat-cepat bawa orang kepada Kristus. Dan secara spontan tidak hanya berhenti di situ. Petrus menangkap ini momen untuk langsung dia berkhotbah, bersaksi, mengkabarkan Injil. Dia tahu baru beberapa bulan sebelumnya Yesus pernah mengajar di bait suci itu.
Sehingga akhirnya orang Farisi dan para imam-imam sakit hati dan mau membunuh Yesus karena dia ada di situ. Tapi sekarang justru Petrus tahu beberapa bulan lalu karena kasus di rumah ini Yesus bolak-balikkan, menunggang-balikkan semuanya. Maka dia dibunuh. Sekarang kami murid-muridnya berdiri lagi di sini. Mati enggak? Enggak peduli, bukan tentang aku, tapi tentang misi kerajaan Allah. Maka Petrus malah bersaksi tentang Yesus di tempat itu. Petrus bersaksi, yang pertama dia tidak bermegah, malah dia bermegah karena kemuliaan Kristus. Dia tidak ambil kredit, dia tidak merasa diri something. Yang kedua, apa yang terjadi kepada Petrus di dalam meresponi peristiwa itu? Petrus langsung bersaksi. Apa yang terjadi? Penginjilan kontekstual. Nah ini penting. Saudara, penginjilan itu bukan harus hafal data-data tertentu. Tapi kesadaran untuk terus belajar. Maka Petrus tahu dia bicara kepada siapa dan di mana dia bicara. Itu sebab dari kalimatnya langsung pikir. Kalau dia menginjili kepada orang Yunani dia akan bicara apa? Kepada orang apa dia akan bicara apa? Dan sekarang dia tahu di sarangnya, di pusatnya keagamaan Yahudi. Dan orang-orang penting di situ pasti di antara itu ada imam-imam. Dan nanti kita akan lihat dia akan ditangkap karena hal ini. Tapi apa yang dikatakannya? Mengapa kamu heran? Di dalam beberapa tahun ini kamu sudah melihat dan mendengar banyak peristiwa yang dikerjakan oleh Yesus Nazaret itu. Dan kamu tahu dengan nama siapa aku tadi menyembuhkan orang ini. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret. Mengapa kamu menatap kami? Ini bukan kuasa dan kesalehan kami. Minggu depan kita sambung pembahasan ini. Tapi dua hal yang menjadi respon di dalam pelayanan. God calls you in to send you out. Tuhan memanggilku ke dalam untuk dibentuk, untuk mengutusku keluar menjadi saksi. Dan ketika aku diutus Tuhan, kuasa yang sama yang diberikan Tuhan Bapa kepada Kristus, kuasa yang sama juga diberikan kepada engkau dan saya. Dan ketika kita melayani apa yang dikatakan, Tuhan memimpin langkahmu di dalam kebenaran untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan besar. Dan ketika pekerjaan besar itu terjadi, apa respon Petrus? Dia tidak bermegah dan tidak mencuri kemuliaan Allah, dan dia justru menjadikan itu kesempatan untuk bersaksi. Saudara, bagaimana cara hidup kita sebagai gereja Tuhan yang telah dipanggil Tuhan dan dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya? Engkau saksikankah Kristus dalam hidupmu? Atau engkau mendukakan Kristus di dalam cara hidupmu? Engkau nyatakan kemuliaan Kristus melalui hidupmu, atau engkau mempermalukan Kristus dari etos kerjamu? Mari belajar, mari meminta. Tuhan terus membentuk, Tuhan terus mengkoreksi kita. Menjadi gereja yang menunaikan tugas panggilan kita. Menjadi saksi. Amin. Mari kita berdoa. Berkati kami gerejamu Tuhan, karena kami sadar kamilah pusat isi hatimu. Ketika kami mengatakan hal ini bukan dengan pride atau kesombongan kami, tapi dengan kesadaran dan kegentaran, karena kami sadar ketidakberlayakan kami. Tapi Kau telah tebus kami, Kau panggil kami, Kau bentuk kami, dan Kau mau pakai kami menjadi saksimu. Kami lemah, kami terbatas, bahkan kami sebenarnya tidak berlayak dalam keberdosaan kami. Tapi di dalam penebusan Kristus, di dalam pimpinan Roh Kudus, dengan segala kegentaran kami berkata, di sini kami Tuhan, topang kami, bentuk kami, pimpin kami, pakailah kami sampai seumur hidup kami. Menjadi gereja yang menunaikan tugas panggilan kami, bersaksi di tengah-tengah dunia. Melalui seluruh profesi pekerjaan kami, melalui seluruh kehidupan rumah tangga kami, melalui seluruh pelayanan gerejawi yang kami ikut, seluruh kehidupan kami, sungguh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.